على الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan kita semua, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati dan Allah muliakan guru kita Habibana al-Mahbub Habib Ahmad bin Uthman bin Yahya, juga guru kita Habib Ali bin Ahmad bin Uthman bin Yahya, juga para asatidz semuanya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan guru-guru kita ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, agar bisa terus membimbing mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita alhamdulillah lanjutkan kajian kita, yaitu syarah kitab Ratibul Haddad. Ini kalau bisa mohon maaf, ini udah kebiasaan kita ngikutin tempo. Yang enak itu sampai sholat siang di belakang. Jadi kalau bisa, posisinya kayak kemarin udah enak tuh, bulan kemarin tuh. Ya dibentuk, mohon maaf gitu ya, biar enak. Ngadepnya ke sini jadinya gitu. Jadi yang belakang juga bisa masuk berbagian. Yang mau masuk ke dalam masuk. Ini ada yang punya kitabnya, buka halaman 19. Punya kitabnya halaman 19, 4 baris dari bawah. Yang awalnya wa min sya'nil mu'mini ayyadhkurallaha katsiran. Itu halaman 19 yang catatan tahu. Pokoknya wa min sya'nil mu'min. Ada habisnya ya. Akan zoom. Kurang ya. Wa min sya'nil mu'min. Jangan sini terus ini kurang ke tengah dikit gitu. 3 lembar dari belakang. Kurang ke sana dikit. Oh iya, 3 lembar dari belakang. Oke. Nah, gitu kan enakan. 3 lembar dari belakang. Ada tulisan wa min sya'nil mu'min. Sebelum kita mengkaji, kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Syahidul Ratib. Semoga kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kita tapi untuk seluruh anak cucu keturunan kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa min sya'nil mu'mini ayyadhkurallaha katsiran. Wa min sya'nil mu'min, termasuk urusan orang-orang mukmin. Maksudnya urusan orang mukmin yang dianggap penting itu apa? Ayyadhkurallaha katsiran, hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan penting menurut orang mukmin itu bukan objekan, bukan duit, bukan. Tapi yang paling penting, perkara penting menurut orang mukmin adalah zikir. Seperti itu. Jadi berbanyak zikir karena orang mukmin itu menganggap zikir sebagai perkara yang penting.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikrullah." Perbanyaklah oleh kalian mengingat Allah. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah hatta yaqulu majnunun, sehingga kalian dianggap orang gila. Bayangkan, Rasulullah pernah mengatakan banyak-banyak zikir, saking banyaknya kalian berzikir sampai-sampai orang melihat menuduh kita sebagai orang gila. Dan ini diamalkan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Seorang sahabat, seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Siapa? Abu Muslim Al-Khawlani. Bagus kalau buat anak. Ini seorang tabi'in. Rasulullah, sahabat, tabi'in. Jadi tabi'in ini adalah yang sezaman dan melihat sahabat. Sedangkan sahabat adalah orang yang sezaman dan melihat Rasulullah. Nah, ini tabi'in, berarti generasinya setelah sahabat. Ya. Ini Abu Muslim Al-Khawlani mempunyai karomah luar biasa. Apa? Gak mempan dibakar api. Gak mempan dibakar api. Itu karomahnya beliau. Asbab apa? Beliau senantiasa lisannya tidak pernah berhenti dari zikrullah. Ketika ini beliau dalam keadaan apapun, dimanapun itu lisannya pasti gerak. Zikir. Sampai-sampai ada orang yang melihat Abu Muslim Al-Khawlani ini, mereka menyindir dengan mengatakan, "Amajnunun sahibukum." Itu teman-teman orang gila ya. Di mana-mana kalau saya lihat itu mulutnya kau mangkap, itu orang gila ya. Apa jawaban beliau? Ternyata Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani mendengar. Kemudian beliau mengatakan, "La ya akhi, walakin hada dawa'ul junun." Saya bukan gila, akan tapi apa yang saya baca ini adalah obat gila. Nah, itu pernah nggak kita dengar pesantren di Tasik, Inabah? Allah yarham Abah Anom. Ya, itu ada Inabah, biasanya itu yang pasiennya itu narkoba ya. Itu diajarin apa? Zikir. Ini nih. Ketika Abu Muslim dituduh gila, saya bukan gila. Justru apa yang saya baca ini obatnya gila. Jadi ini salah satu cara agar orang-orang yang stres bisa sembuh adalah dengan cara zikrullah. Dan kalau orang gila bisa sadar, kalau orang stres bisa benar, apalagi orang yang benar lebih bersih lagi kayak begitu. Kama anna wasmat munafik. Tadi sebelumnya urusan yang sangat dianggap penting oleh orang mukmin adalah banyak-banyak zikir. Kama anna wasfal munafiqi annahu la yadhkurullaha illa qalila. Dan sebaliknya, sifat orang-orang munafik adalah dia sedikit sekali zikrullah. Kita sering nih kadang-kadang nuduh orang munafik, wah itu enggak tepat janji, itu kalau ngomong bohong tuh, kalau ini begini kan gitu ya. Apa namanya itu orang? Sekarang saya tambahin lagi salah satu sifat orang munafik. Salah satu sifat orang munafik, zikirnya sedikit. Kira-kira kita munafik apa benar? Jawab, kita kan lagi belajar benerin hati. Kalau kita tahu itu salah, kemudian berubah, bagus. Tapi dia salah dikasih tahu, dia mau tahu, ini parah. Susah ngebongkarnya nanti. Ya, saya mau tanya. Jadi salah satu sifat tanda-tanda orang munafik adalah zikrullahnya sedikit. Saya mau tanya, kita banyak atau sedikit? Berarti kita sedikit waktu dulu. Sedikit dulu. Ya Allah, saya ternyata masih munafik. Zikir saya masih sedikit. Jadi kita kedorong nanti. Kita harapkan dengan pengakuan kita ini Allah menurunkan hidayahnya, Allah menurunkan taufiknya agar hati kita bisa bergerak dengan zikir. Gitu. Ya. Jadi kita ini termasuk orang apa? Orang kenceng kita apa? Allah Ta'ala fi wasfil munafiqin. Orang-orang yang sedikit-sedikit ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu sedikit sekali mengingat-ingat aku, kata Allah. Sekalipun mengingat riya. Udah jarang ingat Allah, jarang zikir, sekalinya zikir riya. Masya Allah, itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi mulazamati dzikri,
Adapun manfaat yang diperoleh bagi orang yang terus menerus wal mudawamatu alaihi, dan orang yang konsisten istiqomah melakukan zikir, itu taradus syaitani, bisa sebagai alat mengusir setan, wa qat'un liwaswasatihi, dan bisa mematahkan bisikan-bisikan setan. Ternyata zikir ini di antara sekian banyak faedah keutamaannya, di antaranya adalah taradus syaitan, itu bisa mengusir setan, itu bisa wa qat'un liwaswasatihi, bisa mematahkan bisikan setan. Kama warada anna syaitana jatibun ala qalbil 'abdi, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, sesungguhnya setan itu berdiam di dalam hati manusia. Fa idza dzakarallah khalisa, apabila seorang hamba dia zikrullah, dia berzikir kepada Allah, khalisa, iblis jauh, iblis pergi. Kalau dia zikir, wa idza ghafala waswasadahu, kalau dia tidak berzikir, maka setan masuk ke dalam hatinya dan mulai menggoda. Jadi salah satu cara agar kita bisa terhindar dari godaan setan adalah dengan banyak-banyak, ini pada lapar kayaknya, bodoh banyak-banyak. Di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ada 7 trik, ada 7 cara setan godain. Ini hafalkan baik-baik, catat ini penting. Jadi di kitab Minhajul Abidin, Aqobatul Awaiq, bab penghalang, tanjakan, rintangan, ini kita diberi bocoran oleh Imam Ghazali. Kalau kamu ingin selamat dari godaan setan, mudah. Biasanya setan menggoda manusia dengan 7 cara. Ini sebenarnya keluar ini bukan nggak ada di kitab syarah ya, tapi saya ambil dari kitab Minhaj karena berkaitan dengan setan. Innahu lakum aduh. Siapa setan itu? Musuh. Tahu cara lawannya? Kita ketemu musuh di jalanan, mau diam aja dipukulin. Lawan. Setan musuh kan? Ketemu nih udah ke setan, kita apain setan? Bagaimana caranya? Nah ini. Indah lakum aduwwum mubin, di mana-mana khutbah. Indah lakum setan adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Cara melawan gimana Ustaz? Kita juga bisa bingung. Kata Ustaz. Pelajari ini ulama-ulama tasawuf yang membahas ini. Pertama pelajari dulu tata cara godain iblis. Yang kedua, isti'adah, meminta pertolongan, berlindung diri kepada Allah. Kenapa? Sebab kita makhluk, iblis pun makhluk. Ya, jadi kita ini semua adalah makhluk, iblis juga makhluk. Iblis ditugaskan oleh Allah untuk menggoda manusia. Kalau kita terus-terusan nolakin iblis, capek, buang-buang waktu, keburu mati, udah beres-beres. Bagaimana caranya? Imam Ghazali mengibaratkan, kalau kita jalan lewat jalanan, ada rumah punya anjing galak, siapa aja yang lewat pasti digonggongin. Kira-kira itu anjing kita timputin atau kita laporan yang punya anjing biar enak. Kalau kita timputin ini anjing, kita lewat lagi, dia gonggong lagi. Besok kita lewat situ lagi, dia gonggong lagi. Capek. Terus aja begitu. Bagaimana yang enak? Panggil yang punya, Pak, ini anjing bapak ganggu ini. Pokoknya saya nggak mau tahu bagaimana caranya saya lewat sini, saya jadi ganggu ini anjing. Anjing itu anjing apa ya? Dikerangkeng, dimasukin, jangan dipotong, bisa dipotong aja. Dimasukin ke dalam supaya nggak ganggu. Begitu juga iblis makhluk yang menciptakan adalah Allah, maka kita minta tolong kepada zat yang menciptakan iblis, yaitu Allah. Makanya kita sering kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada dari godaan iblis
iblis yang terkutuk, dikerangkeng jadi sama Allah, jangan gangguin hamba saya. Itu begitu caranya. Yang kedua tadi nih, yaitu dengan cara mempelajari gaya setan godain kita. Nah, ini Imam Ghazali mengasih resep. Beliau mengatakan, "Anna makaid syaitani ma'abni Adam min ta'atin bi sab'ati awjuh." Sesungguhnya setan menipu memperdaya anak Adam dan keturunannya itu dengan 7 cara. Enggak lebih enggak kurang. 7 cara. Yang pertama, cara setan menggoda manusia adalah ayyanhahu anha. Setan akan mencegah manusia untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Dicegah. Bentuknya gimana? Nikahnya. Ada nggak di sini? Ini sering jadi guyonan. Lu ngapain sembahyang? Ngapain ibadah? Lo yang hanya ibadahnya kaya. Lu rajin banget sembahyang aja kaya. Pernah nggak guyonan begini anak-anak muda? Nah. Ya kan? Lu ngapain sembahyang rajin-rajin kalau masih miskin? Itu bagus. No orang no. Tuh sembahyang enggak, puasa enggak, padahal haji dia mampu, dia nggak kerjain, makin kaya, lu ngapain ibadah? Orang mau ibadah dicegah oleh iblis. Itu caranya. Jadi kalau kita nih mau ibadah berat, mau ibadah susah, perhatikan baik-baik. Itu siapa yang terjadi? Kerjaan setan. Jawab, kata Imam Ghazali, jangan diem aja. Jangan lu ngapain banyak-banyak ibadah. Ono nggak pernah ibadah aja kaya. Lu kalau pengen kaya berhenti ibadah. Ya dah, insya Allah coba diikutin. Jangan, lawan dulu. Jawab, apa jawabnya? Wahai iblis, inni la muhtajun ila dzalika jiddan. Wahai iblis, aku sangat butuh ibadah kepada Allah. Aku harus taat kepada perintah Allah. Illa budali min tazawwudi min hadhihi dunya al-faniyah fil akhirah allati lan qada'a laha. Karena aku harus mengumpulkan bekal di dunia ini sebagai bekal untuk nanti di akhirat. Aku khawatir wahai iblis, kalau aku tidak beramal di dunia, kemudian aku mati, aku menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa ibadah. Jadi aku harus sabar. Jadi kalau ada muncul dalam hati, dah usah ibadah, harus ibadah. Kenapa? Saya lagi cari bekal. Lebaran pulang kampung, bawa bekal nggak? Bawa bekal? Wajib kan? Kira-kira kalau ada yang pulang kampung ke Jawa nggak bawa bekal, orang apa itu? Orang nggak punya, bener orang nggak punya. Orang selon nih, kalau orang Jakarta bilang selon nih, gila. Orang pergi ke Jawa nggak bawa modal, nggak bawa bekal, orang gila. Sama, kalau ada orang hidup di dunia, dia merasa aman, nggak bakal mati, dia merasa aman dari akhirat, kemudian pulang nggak bawa bekal, berarti orang selon. Jadi kalau ada orang yang nongkrong agak sembahyang, nggak puasa berpuasa, selon tuh orang. Gabung itu yang pertama ya. Godaan setan masuk dengan cara melarang seseorang beribadah kepada Allah. Tolak betah iblis, saya butuh amal untuk menghadap Allah. Gitu dulu. Yang kedua, kata setan, wah susah digodain. Yaudah, bayang dah. Suruh iblis nih. Iblis nyuruh, tadi kan lu gua larang. Sekarang bayang dah, apa? Tapi ntar-ntaran bayang. Nah ini dia. Inilah sebut kata Imam Ghazali itu ya'muruhu bitaswib. Dia nyuruh tapi nunda. Disuruh tapi nunda. Bayangin. Waktu masih panjang nih. Tapi niat mah ada. Ya sembahyang mah ada, tapi ntaran aja dah. Gitu. Dari sholat 5 waktu yang paling panjang waktu sholat apa? Ini jujur ya anak muda nih, sering kehilangan sholat isya, sering. Udah, woi, jujur ah. Kita lagi belajar bener ini. Sering meninggalin sholat isya. Tahu nggak cara setan ngegodain? Ini saya pelajarin juga. Itu setan ngegodain orang yang sering meninggalin sholat isya. Begitu ada isya, itu penting kita dengar ya. Bro, ada. Bayar. Hati ngomong, ntar
waktu masih panjang. Ntar ada malam-malam dikit, ada sakit gini. Malam nih, ngantuk. Begitu malam, ngantuk. Dia mau tidur, ingat. Ente belum sholat isya, ya Allah. Tapi males banget kamar mandinya. Ntar aja deh saya bareng sama tahajud. Ntar aja saya gabungin sama tahajud. Walhasil sholat isya-nya kelewat, tahajudnya enggak, subuhnya bablas. 3 waktu, 3 sholat. Nah, besoknya astagfirullahaladzim saya meninggal. Masih cakep nih, masih istighfar dia. Astagfirullahaladzim saya meninggal sholat isya. Besok insya Allah enggak. Besokannya berulang lagi. Begitu ada isya, Allahu Akbar bro, ada waktu masih panjang. Ntar aja malaman, hati ngono. Ingat gak kemarin? Lu kan ngomong begini juga. Waktu masih panjang. Hati ngomong lagi. Kemarin mah niatnya udah lupa. Kalau sekarang nih bener niatnya nih. Ya Allah, bisa nanti niatnya saya gabung sama tahajud. Tengah malam saya bangun. Macam dia. Dia tidur. Walhasil isya lewat, tahajud udah subuh. Besokannya begitu lagi. Begitu dia Allahu Akbar. Bro, sholat. Kemarin niatnya emang mantap tapi belum pulang. Ini karang nih beneran. Sekarang mana Masya Allah dah. Ya ancam itu setan. Allah sebutin gua. Alarm dipasang, bini dipesan. Udah apain aja pokoknya. Walhasil ujung-ujungnya isya lewat, tahajud enggak, subuh. Begitu 3 kali ke sana, setan gak perlu goda-godain kita lagi. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan. Loh, benar gak begitu anak muda? Udah. Kan sebenarnya gini, kita bermaksiat itu kita tahu. Kita lagi bermaksiat itu kita tahu, kita sadar kalau kita lagi ini kita ngomongin orang. Kita jujur nih, hati kecil kita tahu nggak kalau ngomongin orang berdosa? Tahu, sadar. Kita bohong nih ngomong orang. Sadar nggak hati kecil kita kalau kita bohong? Cuman masalahnya kita nggak mau tahu. Ini penyakit paling bahaya. Kalau udah nggak mau tahu, maka Allah akan menahan hidayah. Buta mata hati kita dan susah masuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun mungkin dia tahu Nabi Musa Nabi, dia tahu Harun itu Nabi, cuma ditolak. Sadarnya kapan? Begitu ditenggelamkan oleh Allah di laut merah itu. Udah kapan aman tujuh Rabbi Harun wa Musa wa Harun. Kalau begitu ya Allah, aku mulai percaya bahwa Musa dan Harun adalah nabimu. Aku percaya dengan adanya Tuhan. Cuman udah terlambat. Kita mau begitu. Jadi begini, ketika muncul petak hati namanya ya, itu buru-buru santap. Stop. Emang ngomong orang gurih banget. Enak buat ngomongin orang-orang. Kayak lagi lapar, makan, berhenti. Itu ngomongin orang kan itu. Enak ya kita lagi lapar, makan setengah berhenti. Enak ya gitu makan. Ngomongin orang gitu tuh. Tanggung dikit-dikit, nambahin dikit. Dikit yang ini dipisahkan dari berhari-hari. Jadi gue tidak begitu. Buru-buru hantar dengan dan istighfar. Potong. Kita obat kita nggak ada lagi. Ya buru-buru. Jadi begitu. Ketika tadi yang pertama caranya gimana? Cegah kita dilarang jangan ibadah, ngapain ibadah? Lawan, bentak kritis. Pokoknya itu orang itu nggak ibadah tapi kaya. Masalah ibadah kewajiban saya kepada Allah. Nggak ada urusannya sama kaya miskin, nggak ada. Ini perhatiin ya, ini ekstrim. Nggak ada kaitannya ibadah sama kaya. Nggak ada. Kalau ada kaitannya ibadah sama kaya, maka orang kafir pada miskin. Halo, ini Romanus serius ngomong harus kejelasin. Nggak ada kaitannya ibadah dengan kalau dikait-kaitin ibadah sama kekayaan, maka orang kafir paling yang kaya siapa? Orang yang kaya orang miskin, orang kafir malah daripada kan? Orang mana yang kaya? Orang kafir yang lebih kaya dari kita. Padahal dia enggak ibadah.
Adapun kalau janji dari Allah dalam Al-Quran, janji Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang baca begini, itu mah Allah dan Rasulullah sedang berbicara dengan gaya kita. Nih anak kita nih, kamu kalau ranking 1, papa beliin sepeda. Itu kan kita ngomong bahasa kita, ngikutin bahasanya anak, supaya anak terangsang semangat. Begitu juga Allah lagi ngomong kita nih, ente nih kalau ente sholat duha, Allah nggak ngomong gini surga, enggak. Sholat duha apa? Sama duit ya. Sekarang saya tanya, ada yang udah istiqomah sholat duha tapi masih miskin? Ada nggak? Ini hikmah Ibnu Athaillah mengatakan itu namanya kita iktimadu alal amal, kita bersandar pada amal. Sholat duha bisa narik rezeki. Saya berpuluh-puluh tahun ya Allah sholat duha masih miskin juga, kapok main duha. Dia kapok main duha. Kenapa? Sebab di otaknya yang kesimpan duit. Padahal rezeki yang paling berharga adalah dia bisa sholat duha. Itu merupakan rezeki yang besar. Kenapa? Sebab enggak semua orang bisa melaksanakan sholat. Itu mikirnya. Itu beda tingkatan. Beda tingkatan manusia. Dan nomor 1, iblis datang nyegah. Nomor 2, bayang dah, beda. Tapi takaran aja. Waktu masih panjang, tenang aja. Kayak panjang umur aja. Kadang-kadang anak-anak muda sering bercanda begini, lu supaya rajin banget, besok lu masih ada. Johor besok ada johor. Asar besok masih ada. Subuh apa isya itu besok masih. Bener nggak? Ini saya karena sering banget kita ngomong begini dulu nih. Sebelum kawin. Lah, rajin banget. Besok gua masih ada. Besok masih ada. Jawab gimana? Nah, emang sholatnya masih ada, elunya masih ada nggak? Umur lu masih nempel nggak? Makanya kalau terbesit dalam hati, kretek dalam hati muncul untuk berbuat kebaikan, sambut, buru-buru kerjain. Kenapa? Bisa jadi kalau dia tunda, bisa jadi dia akan ditunda, sakit badan. Dia tunda, dia sehat badannya, nggak punya duit. Dia tunda lagi, mati. Saya udah urusan. Kalau muncul dalam hati, apa dorongan berbuat kebaikan, sambut. Sebab kita nggak tahu setelah kita tidak menyambut itu kebaikan, apakah kita masih ada umur atau begitu. Kalau ada dorongan datang, nggak usah saya pengen kasih orang tua, jangan tidak ada. Itu besok aja sih itu pakai begini itu. Ini ditambah bini nanya, betul. Ini ditambah nih bang, sial. Ini sial, sialan kawan aja punya penduit. Ya, ini lagi nih salam kita nih orang tua nih. Begitu orang tua sakit, kalau orang Betawi bilang gitu, sok ini. Apa sakit? Mau makan apa saya begini? Orang tua lagi sakit dengan masya Allah ya baik, bagus ya. Halo, bagus ya. Orang tua sakit ketawarin bapak mau makan apa? Bapak mau minum apa pak? Bagus ya. Cuma saya tanya kemarin waktu bapak lu sehat, lu nawarin enggak? Coba itu bagus, tapi lebih bagusnya lagi kalau orang tua lagi sehat kita tawarin bapak mau makan apa, banyak yang mau. Kalau orang lagi sakit makan apa juga enak. Lu nawarin gua orang lagi sakit begini, coba dong gua lagi sehat, apa yang gua minta? Ya itu saran orang tua itu. Itu nomor 2. Nomor 3, setelah setan berhasil menyuruh manusia ibadah tapi kasih duit, tenang, jangan buru-buru, santai. Dia akan datang dengan cara yang kecil. Dia tolak kan? Enggak. Saya nggak mau nunda-nunda ibadah. Pokoknya begitu datang waktu, saya langsung ibadah. Kenapa? Saya nggak tahu saya nyampe atau enggak umur saya. Sekarang saya harus ibadah. Kalah kan setan? Oh, gagal juga nih orang. Oke. Silakan ibadah. Ajil, cepetin man. Cepat ente. Kenapa? Dia tawarrada li kada wa kada supaya ente bisa mengerjakan amal-amal ibadah yang lain. Ulangi nih ya. Yang pertama, ngelarang. Kita lawan. Ya, saya butuh bekal untuk di akhirat.
Setan nyerang, tidak bayangkan. Iya, aku mau sembahyang, tapi taran aja. Waktu masih panjang. Buat lagi, gua nggak tahu. Emang waktu masih panjang, tapi gua nggak tahu umur gua nyampe apa enggak. Setan mundur lagi kan, ini orang Badar juga kan. Iya dah, karena jangan pada juga. Kalau bisa, cepet. Gua belum ada dia sembahyang aja. Bukan begitu. Belum ada bisa bayang aja. Percepat. Kenapa? Kewajiban dari Allah banyak. Supaya ente menjadi orang yang sempurna. Ini penting. Buru-buru kerjain. Wah, ini biasanya orang udah mulai bagus nih. Ikatan ibadahnya udah keren nih. Ini biasanya orang yang punya amalan khusus. Sehari sholat sekian ratus rakaat, sehari wiridnya sekian ribu kali. Itu orang-orang pada begitu. Jadi yang dikejar jumlah. Subhanallah dia baca 1000, alhamdulillah dia baca 1000, Allahu Akbar dia baca 1000. Kalau ditunda-tunda setan masuk. Target kejar loh. Subhanallah itu berapa kali? 1000 itu lama itu. Alhamdulillah 1000 kali kan? Lama itu. Allahu Akbar 1000 kali. Iya, lama itu. Terus cepetin. Akhirnya dibaca Allahu Akbar. Kalau misalnya selamat, kalau doa, kalau mautnya kedengeran. Kalau kita masih mautnya doang. Ini doa juga gini. Yang kedengeran ujungnya doa. Gitu. Kenapa? Yang ada doanya jumlah. Ini 1000, ini sekian ribu, ini sekian dari. Akhirnya ibadah. Memang dia ibadah, tapi tidak sempurna. Ketika itu kata Imam Ghazali, lawan kata Imam Ghazali. Bagaimana lawannya? Dia mengatakan qalilul amali ma'at tamami khairun min katsirihi ma'an nuqsan. Kata Imam Ghazali, sedikitnya amal namun dilakukan dengan sempurna itu lebih baik daripada banyak tapi banyak cacat dan kekurangan. Imam Ghazali surah pelawat itu ngapain harus cepat-cepat bertarget? Kenapa? Sedikit amal tapi bagus, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya pas, itu lebih baik dikerjakan daripada banyak tapi berantakan, ngaco. Contoh sholat tarawih hilang. Oh, itu kan wah, masya Allah. Ini kira-kira 10 menit 23 rakaat habis. Masya Allah. Itu harus kayak begitu. Lawannya begitu. Iblis cerah. Ini orang gua suruh buru-buru, nggak mau buru juga. Ya udah pelan-pelan aja. Sempurnain tuh ibadah. Masya Allah. Dipuji terus. Pelan-pelan aja ibadah, santai, kalem. Sudah begitu dah, ente sembahyang yang baik, yang benar, sesuai aturan. Tapi ente kudu tahu, orang kudu tahu kalau ente itu ahli ibadah. Ya. Kamu ibadah terapkan aturan rukun-rukun wajib-wajib sunnah-sunnahnya santai. Benar sesuai syariat. Tapi orang kudu tahu kalau ente ahli ibadah. Ente orang alim, ente orang soleh. Bagaimana caranya orang tahu kalau ente ahli ibadah? Di sini lagi masuk di riya. Wah, riya ini bahaya nih. Riya di depan, tengah, bisa di belakang. Contohnya seorang ulama sufi yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, ya Pak? Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri punya teman lama nggak ketemu. Suatu hari dia berkunjung, begitu nyampe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu. Yang namanya tamu dikeluarin makanan nggak? Dikeluarin air nggak? Dibuat. Tapi begini bang di tempatnya. Mama, dia kan di sini. Ini ada teman papa udah lama nggak ketemu. Ulama besar nih. Keluarin air. Pakai teko warna kuning yang 3 tahun lalu tadi di Mekah. Bayangin Pak. Dengar tidak? Ini setan masuk riya ini di ujung bahaya. Kalau di awal riya masih bisa diobati, di tengah masih ada siksa, di ujung habis. Ini Sufyan Ats-Tsauri punya teman lama nggak ketemu.
Begitu Sofyan At-Tauri nyampe rumahnya, dijamu, dikeluarin air, dikeluarin makanan. Yang punya rumah ngomong begini, Mama, tolong ambilin air pakai teko, pakai cerek warna kuning yang 3 tahun lalu kita beli di Mekah. 3 tahun yang lalu kita beli di ini. Sofyan At-Tauri langsung menep kedua tangannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan ibadah haji kamu, amal ibadah haji 3 tahun yang lalu benar-benar habis saat ini juga. Hilang dah. Hajinya 3 tahun yang lalu. Habis cuma gara-gara Mama ambilin air pakai teko warna kuning yang 3 tahun lalu. Boleh. Ada yang baru pulang haji, yang pulang umrah, biasanya kalau orang pergi haji itu nyiapin apaan di meja? Ya. Kalau orang tahu tadi pulang dari haji, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau orang nggak tahu kalau terberangkat haji. Ini ada kurma, ini ada zam-zam. Dari mana? Emang situ nggak tahu? Kan saya berangkat haji. Masya Allah. Kemana aja update dong. Ini bahaya.